Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang dosanya sudah ditebus, suka-sukanya mencaci orang, memaki orang, menghina orang. Udah gitu ngaku anak tuan pula lagi tuh. Awak ini siapa lah ya kan? Awak cuman mantan anak. Dihina sementara, dimuliakan pun sementara. Dicaci sementara, dipuji pun sementara. Dihujat sementara, disanjung pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Biru Bidam, Nafika Yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan muslim juga mesti belajar tentang apa yang disajikan. Alhamdulillah teman-teman aku yang Islam itu bijak, Pak. Ketika aku nanti ada kesalahan, mereka akan mengomentarinya di kolom komentar dan memberikan arahan. Aku juga bukan orang bodoh, ketika aku dikritik, aku akan terima. Jadi Bapak suruh aku nonton Bambang Nursena dan Romo Daniel. Aku mau nyuruh Bapak nonton Pak Menahem Ali. Siapakah Menahem Ali ini dan Bambang Nursena ini adalah orang yang berteman dulu. Orang yang sudah menemukan kebenaran dan tahu kebenaran akan berpindah ke agama Islam. Contohnya Pak Menahem Ali. Aku berdoa kepada Bambang Nursena semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Karena ilmunya juga begitu banyak Pak Bambang Nursena ini. Ketika hatinya nanti sudah terbuka, keluarlah beliau nanti dari kekafiran. Aku selalu berdoa buat orang-orang yang pintar dalam mempelajari agama. Semoga mereka menemukan kebenaran agama Islam. Assalamualaikum Pak Kolonel. Tuhan Yesus itu Maha tahu untuk memilih orang yang pantas untuk jadi pengikutnya. Itu sebabnya kau tidak terpilih. Harusnya kau malu, bukan pamer. Liston tambunan, mak tambunan pula ya kan. Tulang awak. Mamak kubur tambunan, horas tulang. Diterima apa enggak terserah lah ya kan. Tapi begitulah pertuturannya. Agak marah-marah ini tulangku ini. Harusnya kau malu, bukan pamer. Kenapa aku harus malu tulang? Itu bukan aib. Aku bangga ya, bangga aku tulang bangga kali aku. I'm proud of being Muslim. Teman-temanku yang di TikTok ini banyak ternyata yang mualaf. Jangan kalian malu ya, jangan kalian malu, banggalah karena kita sudah berada di jalan yang benar. Kita telah bertakwa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Sang Pencipta, bukan pada ciptaan, ya kan? Jadi aku akan selalu pamer tulang. Dan aku akan selalu pamer. Mohon maaf kalau tulang gak suka lihat pamerku ini, lewatkan sap. Kalau bisa blokir, gak apa-apa. Kalau enggak, martabunio tulang. Ada itu kan, martabunio tulang, film si Pitung ya. Jadi kita bebas, kita yang beragama ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk ya kan, untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat 2 ayat 1, negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, begitu kan? Iya, jadi bebas tulang mau bilang Yesus itu Tuhan, terserah. Maha tahu, terserah. Itu tuh keyakinan kita masing-masing lah. Kita berjalan beriringan tanpa harus saling menyikut. Tapi aku mau ada satu ayat loh yang menyatakan bahwa Yesus itu gak maha tahu. Matius 26 ayat 39. Ketika dia melangkah maju sedikit, kemudian sujud dan berdoa, ya kan, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu dariku, jika sekiranya mungkin. Itu menunjukkan suatu ketidaktahuan ya. Nah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah. Ya udahlah, itu masa lalu itu ya kan. Sehat-sehat lah kita ya tulangnya. Oh ya, tunggu dulu, aku tadi lihat profilnya udah agak dewasa, udah agak berumur kurasa tulangku ini. Ada pesan Sabtabi ya, kalau rambut kita sudah putih, hati kita ayolah putih juga. Unang obuk botar roha birong. Masuk gak? Masuk, thank you. Jadi aku dulu seorang Katolik dan
waktu aku dari TK sampai SMP itu aku di sekolah Katolik gitu loh, sekolah yang berbasis agama Katolik. Sampai pada akhirnya waktu SMA aku pindah di sekolah swasta yang biasa, maksudnya bukan berbasis agama gitu loh. Dan teman satu kelasku itu cuman aku doang yang Nasrani dan semuanya tuh Muslim. Jadi aku bener-bener tahu gitu kan. Misal main sama mereka tuh aku sering nungguin mereka sholat, aku tahu gimana mereka puasa. Bahkan ada satu orang juga yang alim yang misal dia jam istirahat itu dia ngaji, kita jajan dia ngaji, dan aku makin penasaran gitu kan. Terus dulu juga pernah pas aku ke mall, ke Gramedia, karena sebenarnya waktu ke Gramet itu aku justru mau cari buku kayak tentang agama Katolik kan, karena itu titipan dari ponakan aku. Tapi nggak tahu kenapa di rak itu ada buku tentang Islam gitu kan. Dan itu bukunya tuh posisinya kayak udah kebuka gitu loh guys. Jadi pas aku baca-baca buku itu ternyata dia menjelaskan gitu manfaat puasa, manfaat sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan sholat aja gitu, tapi setiap gerakan itu ternyata kayak ada manfaatnya, ada tujuannya gitu. Kayak misal waktu itu gerakan sholat itu melancarkan peredaran darah gitu kan. Dan ada satu gerakan yang itu bagus buat bukan menanggulangi sih, semacam buat mencegah stroke atau apa gitu. Intinya kita tuh ibadah, tapi ibadahnya itu juga selain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi ternyata itu juga bagus buat kita. Jadi kita tuh sholat itu juga ada manfaatnya. Terus juga wudhu, misal wudhu kan sehari 5 kali. Kita sholat wajib aja ya, ngomongin sholat wajib, kita belum ngomongin yang sunnah. Kita wudhu 5 kali aja itu juga dengan air wudhu itu juga bagus kan. Maksudnya untuk kulit juga biar nggak kering gitu kan, bersih juga kan, bercahaya. Jadi ibadahnya orang Islam itu bukan sekedar yang ibadah aja, tapi ada maksud dan tujuannya juga untuk kehidupan kita sendiri. Jadi untuk akhirat kita dapat, untuk dunia pun kita juga dapat manfaatnya gitu. Alasan mualaf kenapa Kak bisa dibikin video perjalanan imannya? Maaf bantu jawab, nggak bisa. Soalnya udah pernah bikin, ternyata orang Indonesia itu masih nggak ngerti tentang toleransi. Yang pro kontra itu dari segala server ya. Jadi aku udah merasakan dihujat setidaknya 4 server. Kalau kalian memang pengen punya inspirasi, pastinya ada mualaf-mualaf lain di luar sana yang lebih tahan banting daripada aku. Kebetulan konten aku itu kuliah mostly, keluarga aku, mental health aku. Jadi kalau tentang topik ini aku kayaknya skip dulu ya. Aku nggak meminta pasanganku pindah agama demi menikahiku. Aku ingin pasanganku punya kepercayaan dalam iman tanpa harus pindah agama. Amin. Amin. Kamu mau jawab apa? Amin. Amin. Ayo udah. Amin ya robbal amin. Teyang ya. Semua orang punya jalan masing-masing. Jalanin aja yang menurut yang baik yang bagaimana. Betul. Terus? Ya sudah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Gak usah banyak lagi. Lah emang aku meminta kamu untuk pindah agama? Enggak lah. Enggak kan? Kan semua orang punya jalan masing-masing. Ya jalanku ada di sini sekarang, ya sudah, itu yang dinikmati. Tuh nikmati aja bos, katanya. Jalani aja apa ya? Yang baiknya apa yang baiknya gitu. Semua orang punya prinsip masing-masing ya, yang betul tidak? Iya.